8 pagi, masyarakat desa Karangbajo mulai sibuk. Hari ini prosesi kayu aik untuk perayaan Mulut Adat dimulai. Mulut adalah upacara hari kelahiran Nabi Muhammad. Tradisi ini merupakan salah satu upacara adat terbesar di Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Persiapan dimulai dengan pembuatan rangon atau alat pengayak padi yang dipimpin oleh amak loka atau ketua adat. Sebelum dimulai, masyarakat desa Karangbajo diharuskan melalui prosesi ngalu gerantung atau menjemput gamelan. Gamelan ini disimpan di Balai Belek di Dusun Bayan Barat atau Kampu Bat Orong. Amat loka dari Kampu Bat Orong baru saja membunyikan gong yang bertanda bahwa gerantung sudah boleh diturunkan dan diberikan kepada mereka yang datang dari Kampu Karangbajo. Gerantung dikeluarkan oleh amak loka Pelawangan. Hanya dengan seizinnya gerantung boleh dikeluarkan. Semua yang terlibat dalam prosesi mulut adat memiliki tugas masing-masing yang dilaksanakan secara turun-temurun, termasuk para penjemput gerantung. Sebelum rombongan yang datang dari Kampu Karangbajo mengambil gerantung atau dibawa ke Kampu Karangbajo, mereka di sini diharuskan untuk mengetes alat-alat musik ini bersama dengan amat loka dari Kampu Bat Orong dan juga amat loka Pelawangan yang mengeluarkan gong dan juga alat musik gerantungan ini. Setelah disahkan oleh kedua penjaga gerantung, para penjemput diperbolehkan membawa alat musik ini. Rombongan dari Karangbajo saat ini tengah mengantar gerantungan untuk kembali ke Kampung Karangbajo. Dan sepanjang perjalanan mereka diwajibkan untuk memainkan gerantungan ini untuk memeriahkan festival Maulid Adat di Kampung Bayan. Setelah sampai, gerantung harus dicuci, dibacakan doa, dan diberi sirih dan pinang. Masyarakat Bayan percaya jika prosesi ngaturang lekesan tidak dilakukan, gerantung bisa menyakiti pemainnya. Masyarakat yang ingin melakukan prosesi utama dalam Maulid Adat yaitu menyerahkan seserahan dan juga untuk melakukan menyembelih, memang diharuskan untuk menggunakan baju adat khas Bayan yaitu dodong abang dan juga dodong rejasa. Hal ini dilakukan karena hari ini adalah hari Maulid, adalah hari pemali, maka dilarang untuk menggunakan pakaian-pakaian modern seperti kemeja, pakaian dalam dan juga alas kaki seperti sepatu dan juga sendal untuk memasuki Kampung Karangbajo. Taikan mulut adalah bentuk syukur dan pemanjatan doa. Penduduk dusun Karangbajo yang datang wajib membawa seserahan berupa hasil tani, hewan ternak atau uang. Pak, saya berbicara tentang Maulid Adat di Bayan ini. Kalau kita lihat kan perayaan ini tampak sekali adatnya Hindu sekali. Padahal kan ini adalah perayaan Maulid Nabi Islam begitu. Ada apa nih sebenarnya? Nenek moyang masyarakat Bayan ini sangat mencintai agama Islam, sehingga dulu pada masa penaklukan oleh Han Agung, mereka mencoba melaksanakan kegiatan-kegiatan adat atau kegiatan agama ini dengan cara bersembunyi-sembunyi. Han Agung maksudnya yang dari Kerajaan Bali. Kerajaan Bali, itu. Ya, karena sempat menjajah Lombok. Ya. Jadi orang-orang sini bersembunyi melakukan peribadatan. Nah, sehingga terbetullah namanya 44 orang kiai, ya, 40 kiai santri dan 4 kiai kagungan. Itu namanya Kiai Lebe, Ketip, Mudim, sama Pengulu. Ya, itu yang kemudian dulunya melaksanakan peribadatan, sedangkan masyarakat lain untuk sementara waktu itu tidak melaksanakan peribadatan. Setelah memberikan seserahan, Kiai Lebik akan menyembik atau melakukan pemberkatan dengan sirih dan pinang. Prosesi ini dilakukan hingga masa gugur kembang waru. Menjelang sore, para lelaki mempersiapkan rantok belek atau lesung perahu untuk menumbuk padi.
Di saat yang sama, para ina-nina bersiap untuk menutu. Mereka mengenakan pakaian khusus dan diwajibkan menggunakan jong atau penutup kepala. Jong memberikan makna kebesaran bagi wanita Bayan. Manutu dipimpin langsung oleh Inan Menik atau wanita yang dituakan. Sebelum menutu dimulai, Inan Menik memanjatkan doa kepada Sang Khalik, bersyukur atas rezeki yang diberikan ke tanah Bayan. Padi yang ditumbuk oleh ina-nina adalah padi khusus yang ditanam untuk acara mulut adat. Ina-nina haruslah keturunan penumbuk padi. Jadi ini pengalaman yang pertama kalinya untuk saya menumbuk padi di acara maulid adat. Karena ibu saya sedang datang bulan, jadi saya menggantikan. Rasanya deg-degan untuk yang pertama kalinya, gugup, terus merasa capek juga, tapi tidak apa-apa karena ini membanggakan buat saya. Iya, karena tidak semua orang yang bisa menumbuk padi. Setiap desa di Kecamatan Bayan melaksanakan perayaan mulut adat. Hanya saja perayaan utama dipusatkan di Masjid Kuno Bayan. Masjid Kuno Bayan dibangun di abad ke-17 oleh Raja Bayan Gaus Abdul Razak. Kini Masjid Kuno Bayan hanya dipergunakan untuk acara adat saja. Pak, kalau misalnya terkait dengan Masjid Bayan ini kan kalau dilihat kan tidak dipergunakan, lalu juga ditutup saja, digembok begitu. Apakah ada alasan masyarakat Bayan sendiri kenapa tidak dipergunakan untuk keperluan religius begitu setiap harinya? Oh ya, Masjid Kuno Bayan ini adalah benda cagar budaya yang sudah dilindungi oleh Dinas Kebudayaan dan hanya khusus digunakan pada kegiatan-kegiatan hari besar agama Islam yang dirayakan secara adat. Selain menjadi lokasi ritual, Masjid Kuno Bayan juga menjadi lokasi acara hiburan. Anak-anak dan remaja akan berkumpul dan bermain peresian. Akulturasi budaya Islam dan Hindu sangat kental dalam adat masyarakat Bayan. Mulai dari pakaian, dekorasi, hingga ritual yang dijalankan. Terkait dengan maulid adat ini, kenapa dilaksanakan kayak tradisi Bali? Nah, itu untuk mengelabui orang Bali pada waktu itu. Kenapa memangnya? Karena orang Bali ini juga tahu bahwa acara-acara yang terkait dengan perayaan Hari Besar Islam itu sudah terjadwal, sehingga mereka melaksanakan pengintaian. Dulunya ada di Kebaluan itu, tower pengintaiannya. Jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal itu mereka ngintai dari towernya, nah, supaya mengetahui apakah dilaksanakan atau tidak. Nah, atas kecintaannya orang-orang Islam yang ada di sini, mereka memundurkan waktu pelaksanaan ke tanggal 15. Oh. Jadi selang 3 hari. Jadi memang tidak diperbolehkan pada saat Tidak kerajaan diperbolehkan Bali? kan ada perjanjian antara Bali dengan Islam sini. Karena dulu katanya perjanjiannya apabila ada orang Bayan yang ditemukan melaksanakan peribadatan, maka Bayan ini akan dibumi hanguskan oleh Anak Agung. Itulah kenapa masyarakat yang mau merayakan Maulid ini jadinya mengikuti adat-adat Bali. Sama dengan penggunaan sapu, kemudian orang-orang yang jadi kiai ini menggunakan seragam kayak orang Bali. Itu untuk pengelabuan sebenarnya, sehingga mereka tidak dicurigai. Prinsip hidup orang Bayan ini adalah bakti kepada inama atau kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Sehingga apapun yang dilaksanakan oleh orang tuanya itu tetap dilaksanakan sampai sekarang, dipelihara.